Bayangkan sebuah negeri kecil di tepi selat sempit, namun mampu membuat Cina dan Arab tunduk hormat, India dan Jawa saling berebut pengaruh, dan Portugis menempuh ribuan kilometer hanya untuk menaklukkannya. Inilah Melaka, pelabuhan yang menguasai dunia sebelum peta dunia dikuasai bangsa Eropa. Kelahiran sebuah kerajaan di tepi selat Kesultanan. Melaka adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara. Namun sedikit yang mengetahui bahwa kerajaan megah ini bermula dari sebuah pelarian, seorang pangeran tanpa takhta, dan sebatang pohon besar yang akarnya mencengkram tanah seperti tangan raksasa. Pertama, Parameswara, pangeran yang terbuang. Sejarah mencatat, Parameswara adalah seorang bangsawan dari Sriwijaya atau dari Majapahit tergantung versi sumber. Tetapi versi yang paling terkenal adalah bahwa ia merupakan keturunan Raja Palembang. Setelah diserang pasukan Majapahit, ia melarikan diri menuju Temasek, kini Singapura. Namun pelarian itu tidak berlangsung lama. Menurut catatan sejarah Melayu, Parameswara membunuh Syah Bandar yang setia kepada kerajaan Ayutthaya. Perbuatannya itu membuat dirinya diburu. Ancaman besar membuat Parameswara kembali bergerak, mencari tempat baru untuk membangun sebuah peradaban yang akan mengubah sejarah kawasan. Ia berjalan menyusuri pantai barat semenanjung Malaya sampai ia tiba di sebuah tempat sunyi. Tempat yang nantinya akan menjadi pusat perdagangan dunia, Sungai Bertam. Melaka. Kedua, pertanda dari seekor kancil legenda. Berbicara tentang seekor kancil kecil yang menjadi penanda takdir, dikisahkan bahwa Parameswara melihat anjing-anjing pemburu gagal menangkap seekor kancil. Karena hewan kecil itu melawan dengan sangat lincah, membuat anjing-anjing itu terjungkal ke air. Parameswara terkesima, jika binatang sekecil ini dapat mengalahkan anjing pemburu, negeri ini pasti memberi keberuntungan. Sejarah mungkin tidak mencatat kancil, tapi satu hal nyata, Parameswara melihat potensi besar di wilayah itu. Terletak tepat di jalur emas perdagangan antara Cina dan India, Selat Melaka adalah urat nadi dunia maritim. Setiap kapal yang ingin berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia harus melewati selat ini. Parameswara mengambil keputusan, di tempat inilah ia akan membangun sebuah kerajaan. 2. Melaka, dari perkampungan kecil menjadi pusat dunia. Pertama, orang-orang menyebutnya pelabuhan tanpa tidur. Melaka tumbuh bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kecerdikan politik dan kemampuan diplomasi yang tidak dimiliki kerajaan lain pada masa itu. Dalam kurun kurang dari 50 tahun, Melaka berubah dari sebuah kampung kecil menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Para pedagang Arab menyebutnya Malakat, pedagang India menyebutnya Melaka, dan pedagang Cina menyebutnya Manlaka. Mengapa Melaka begitu penting? Karena pada abad ke-15, dunia digerakkan oleh perdagangan maritim, dan Melaka berada di pusatnya. Kedua, sistem pelabuhan yang revolusioner. Melaka memperkenalkan sistem pelabuhan modern. Syah Bandar dibagi berdasarkan bangsa, Syah Bandar untuk pedagang Arab, Syah Bandar untuk pedagang India, Syah Bandar untuk pedagang Jawa, Syah Bandar untuk pedagang Cina. Rahasia yang membuat semua pedagang datang, tidak ada pajak yang memberatkan. Melaka hanya mengambil pajak kecil, membuat pedagang merasa seperti berada di rumah. Hukum laut yang tertib, undang-undang laut Melaka mengatur segalanya, mulai dari pencurian sampai tindakan nakoda. Inilah cikal bakal kode maritim di kawasan Nusantara. Ketiga, hubungan diplomatik dengan dinasti Ming. Antara fakta yang paling monumental dalam sejarah Melaka adalah ketika Parameswara kemudian, pada masa Sultan Megat Iskandar Shah, mengirim utusan ke dinasti Ming. Apa arti ini? Artinya Melaka mendapat perlindungan internasional terbesar pada masa itu. Dinasti Ming merupakan kekuatan terbesar di Asia. Dengan menjalin hubungan resmi, Melaka berarti berada di bawah payung Kekaisaran Cina. Inilah trik yang membuat Majapahit dan Siam Ayutthaya enggan menyerang Melaka. Dalam catatan Ming Shilu, disebutkan bahwa Kaisar Yongle memberikan pengakuan resmi kepada Melaka dan bahkan memberi payung emas, simbol hubungan kekuasaan. Ini adalah strategi brilian. Melaka menggunakan diplomasi untuk bertahan dan tumbuh. Keempat, Islam datang ke Melaka. Ada banyak teori tentang kapan Islam mulai masuk ke Melaka. Tetapi fakta paling kuat menyebutkan bahwa Islam masuk melalui para pedagang dari Gujarat, Pasai, dan Arab. Parameswara sendiri dikatakan memeluk Islam pada akhir hidupnya dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Namun, catatan yang lebih jelas muncul pada masa Sultan Muhammad Shah. Dari saat itu, Melaka menjadi negeri Muslim yang kuat.
memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam ke Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan wilayah Nusantara lainnya. 3. Zaman keemasan Melaka I. Sultan Mansur Shah, sang arsitek kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah 1456 sampai 1477. Melaka mencapai puncak kegemilangan. Kekuasaannya membentang dari Semenanjung Malaya, pesisir Sumatera Timur, Riau, Lingga, Kepulauan Natuna, sebagian pantai Kalimantan Barat, hingga hubungan erat dengan Pasai, Pahang, dan Patani. Melaka bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi sebuah peradaban. Kedua, Hang Tuah dan 5 hulu balang legendaris. Tidak ada kisah Melaka tanpa menyebut nama Hang Tuah. Walaupun bercampur legenda, sebagian catatan sejarah menunjukkan bahwa Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu memainkan peran penting sebagai duta, panglima, dan penjaga istana. Legenda tentang Hang Tuah pergi ke Majapahit, membunuh pendekar Jawa, hingga pergi ke benua Arab, menggambarkan bagaimana luasnya jaringan hubungan Melaka pada masa itu. Kalimat legendaris "Takkan Melayu hilang di dunia" menjadi simbol untuk menggambarkan kejayaan Melaka sebagai pusat Melayu. Ketiga, Melaka menjadi kota 1000 budaya dalam catatan Tom Paers 1521. Ia menulis, siapa yang berkuasa di Melaka? Ia berkuasa atas jalur perdagangan dunia. Pedagang dari Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengal, Cina, Jawa, Siam, dan Korea semuanya hadir di Melaka. Bahasa Melayu menjadi bahasa internasional, digunakan dari Filipina hingga pesisir Madagaskar oleh para pelaut dan pedagang. Melaka adalah New York pada abad ke-15. 4. Bayang-bayang. Kejatuhan sebuah kerajaan besar tidak pernah tumbang tanpa tanda, dan Melaka pun demikian. Faktor-faktor yang membawa Melaka menuju kehancuran: intrik perebutan takhta, ancaman Portugis, kemunculan teknologi meriam, Eropa ketergantungan pada diplomasi daripada pertahanan militer. 1. Musuh dari Barat. Portugis ketika Vasco da Gama menemukan jalur laut ke India 1498, seluruh dunia berubah. Untuk pertama kalinya bangsa Eropa mampu mencapai Asia tanpa melalui jalur darat. Tahun 1509, Portugis mengirim Diogo Lopes de Sequoia ke Melaka. Tujuannya jelas, membuka hubungan dagang dan menguasai jalur rempah. Namun, akibat kesalahpahaman politik, Sequoia diserang sehingga Portugis pulang dengan marah. Kemudian datanglah Afonso de Albuquerque, satu nama yang akan menghancurkan Melaka. Kedua, 1511, jatuhnya kota paling diburu dunia pada 10 Agustus tahun 1511. Portugis membawa meriam, tentara bayaran India, strategi militer modern, dan kapal perang besar. Melaka berperang dengan gagah berani, namun perbedaan teknologi terlalu besar. Meriam Portugis mampu menghancurkan tembok-tembok kayu dan batu Melaka. Sultan Mahmud Shah akhirnya mundur ke Johor dan kemudian ke Kampar, meninggalkan Melaka jatuh ke tangan bangsa Eropa. Melaka setelah kejatuhan. Walaupun Melaka jatuh, warisan politik dan ekonominya hidup dalam kerajaan-kerajaan Melayu selanjutnya. Johor, Perak, Pahang, Riau, Lingga. Bahasa Melayu menjadi lingua franca Asia Tenggara. Hukum-hukum Melaka menjadi dasar hukum adat di seluruh Nusantara, dan identitas Melayu menjadi fondasi kebangkitan nasional abad modern. Angin malam di pelabuhan Melaka berhembus lembut, membawa aroma garam laut dan wangi rempah dari kapal-kapal yang baru bersandar. Lampu-lampu minyak bergoyang tertiup angin, memantulkan bayangan para pedagang yang sibuk bongkar muat. Di balik hiruk-pikuk itu, kejayaan Melaka sedang dibangun oleh tangan-tangan pekerja keras yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Bagian lanjutan pusat peradaban di tengah samudera. Sultan Muzaffar Shah, yang naik takhta setelah Parameswara dan putranya, mewarisi kerajaan yang bukan hanya kuat secara ekonomi, namun juga kultur budaya, politik, dan moral. Di bawah pemerintahannya, Melaka menjadi rumah bagi 4 kelompok utama yang membentuk fondasi masyarakatnya: orang Melayu sebagai penduduk asli dan elemen utama pemerintahan, para pedagang asing berasal dari Arab, Gujarat, Bengal, Tiongkok, Siam, bahkan Ryukyu, kaum ulama yang datang dari Makkah, Pasai, dan Aceh membawa ajaran Islam, kaum bangsawan yang memegang jabatan penting dalam administrasi kerajaan. Keberagaman ini bukan memecah, justru mempersatukan. Melaka menjadi metropolis dunia kuno, tempat orang-orang dari 3 benua bertemu.
Namun peradaban besar tak pernah berdiri tanpa sistem yang rapi. Maka muncullah hukum kanun Melaka, salah satu kitab hukum paling maju di Asia Tenggara. Hukum kanun Melaka bukti peradaban besar di dalamnya diatur. Hukum pidana, hukum perdagangan, hukum keluarga, hukum maritim, tata pemerintahan, peraturan diplomatik, dan yang paling inovatif, perlindungan resmi bagi para pedagang asing. Sesuatu yang jarang ada di kerajaan lain pada masa itu. Inilah yang membuat Malaka digemari oleh dunia, keamanan, kepastian hukum, dan keramahan. Laksamana Hang Tuah, simbol kesetiaan pada masa inilah muncul tokoh yang kelak melegenda, Hang Tuah. Sosok yang tidak hanya nyata dalam sejarah, tetapi juga diabadikan dalam hikayat. Dengan kemampuan bela diri, kecerdasan diplomatik, dan kesetiaan absolut, ia menjadi simbol utama kebesaran Malaka. Catatan sejarah Ming menyebut bahwa utusan Malaka memiliki reputasi terbaik di Tiongkok. Penjelasannya sering dikaitkan dengan misi diplomatik Hang Tuah yang membawa hadiah eksotis dan pernyataan persahabatan. Selama masa ini, hubungan Malaka dengan dunia luar semakin kuat. Tiongkok melindungi Malaka dari ancaman Siam. Gujarat memperkuat jaringan perdagangan rempah. Ulama dari Pasai memperkokoh identitas Islam Malaka. Malaka berubah dari kerajaan pelabuhan menjadi kekuatan regional yang ditakuti. Lanjutan badai dari barat pada pertengahan abad ke-15. Saat Malaka mencapai kemegahan, sebuah kekuatan baru sedang muncul dari barat. Portugis. Mereka baru saja menyelesaikan rekonkuista, pengusiran Muslim dari semenanjung Iberia, dan sedang mencari jalur rempah untuk menjatuhkan dominasi perdagangan Islam. Malaka adalah pintu gerbangnya. Ekspedisi Vasco da Gama telah sampai ke India. Setelah itu, tujuan berikutnya jelas, Malaka. Tahun demi tahun, kapal Portugis semakin mendekat. Mereka memata-matai, memetakan, dan menghitung kekuatan Malaka. Bahkan, catatan dari Tom Peirce, seorang apoteker Portugis yang diberi tugas intelijen, menyebut, siapa yang menguasai Malaka, menguasai leher dunia. Mereka tahu nilai strategis Malaka lebih dari siapapun. Perselisihan internal awal keretakan kebesaran Malaka mulai goyah bukan dari luar, melainkan dari dalam. Seperti kerajaan besar lainnya, kemewahan dan kekuasaan perlahan menimbulkan iri hati, korupsi, perebutan pengaruh, intrik istana para bangsawan mulai berselisih. Beberapa ingin memperluas kekuasaan pribadi. Hang Tuah yang setia menghadapi tuduhan palsu akibat permainan politik, hingga memicu kisah dramatis antara dirinya dan Hang Jebat, sahabat yang memberontak demi keadilan. Meski banyak kisahnya bercampur dengan legenda, sejarah mencatat bahwa instabilitas internal benar-benar terjadi dan berdampak besar pada kemampuan kerajaan menghadapi ancaman eksternal. Lanjutan serangan Portugis 1511 tahun 1509. Portugis pertama kali datang ke Malaka untuk bernegosiasi. Namun konflik pecah dan mereka diusir. Itu menjadi alasan Portugis kembali dengan tujuan menaklukkan. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque memimpin armada besar, 1.200 prajurit 18 kapal perang meriam-meriam modern. Taktik pengepungan khas Eropa. Malaka belum pernah menghadapi kekuatan semacam ini. Pertahanan kerajaan kuat, tapi tidak terkoordinasi. Intrik internal melemahkan komando. Para bangsawan saling curiga. Beberapa pedagang asing bahkan memilih mendukung Portugis karena janji keuntungan. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu. Asap mesiu memenuhi langit Malaka. Benteng-benteng kayu hangus terbakar. Pegawai istana, pedagang, ulama, dan rakyat biasa semua turun menghadapi musuh. Namun teknologi Portugis terlalu maju. Meriam mereka mampu menghancurkan pertahanan Malaka dalam satu tembakan. Akhirnya, pada Agustus tahun 1511, Malaka jatuh. Kebesaran yang dibangun selama lebih dari satu abad runtuh dalam hitungan minggu. Lanjutan warisan yang tak pernah musnah meski Portugis menguasai kota. Rakyat Malaka tidak pernah benar-benar tunduk. Para bangsawan Melayu yang tersisa menyebar ke berbagai wilayah. Ada yang membangun Kesultanan Johor. Ada yang memperkuat Kesultanan Perak dan Pahang. Ada yang menjadi pemimpin perdagangan di Patani dan Aceh. Warisan budaya, hukum, dan sistem pemerintahan Malaka terus hidup. Bahkan menjadi dasar dari kerajaan-kerajaan Melayu modern. Kesultanan Johor kemudian bangkit menjadi penerus Malaka yang sah, melawan Portugis selama bertahun-tahun. Sementara itu, identitas Melayu Islam yang kuat dari Malaka menyebar ke seluruh Nusantara, mempengaruhi
budaya bahasa hukum perdagangan, pola diplomasi, struktur kerajaan Kesultanan Malaka mungkin runtuh secara fisik, tetapi warisannya tetap abadi dalam sejarah Asia Tenggara. Hingga kini, para sejarawan sepakat, Malaka adalah peradaban pelabuhan terbesar dalam sejarah kawasan Asia Tenggara dan salah satu pusat perdagangan dunia pada abad ke-15.